Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat para budaya Lili Dumbo dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah, channel yang membahas tentang dunia perikanan dan peternakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan pagi ini kami masih diberikan nikmat sehat, sebuah nikmat yang sangat berharga sekali, sehingga dengan kenikmatan itu saya masih bisa beraktivitas untuk memberikan informasi mengenai dunia peternakan. Nah, untuk kali ini teman-teman saya ajak untuk ke belakang rumah juga. Ini di lokasi, masih di lokasi kolam budaya Lili Dumbo. Ini adalah itu kandang peternakan kambing, guys. Ini itu di belakang ini kandang peternakan habis. Nah, di sini teman-teman saya ajak untuk mereview mesin cacah yang sederhana ini, guys. Mesin cacah sederhana. Nah, bagaimana nanti yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ini, banyak kendalanya, guys, banyak kesalahan dulu. Nah, pada kesempatan ini teman-teman saya ajak untuk mereview mesin cacah yang sederhana ini, guys. Nah, untuk kelanjutannya gimana? Yuk kita ikuti video yang selanjutnya. Oke, guys. Nah, inilah keadaannya mesin cacah yang sederhana bikinan sendiri, guys. Ini mesin cacah sederhananya kurang lebih sudah berjalan 1 tahun lebih, guys, ini. Nah, ini rencananya ini pagi ini rencana pagi ini mau saya bongkar, guys. Kita rehab karena waktu dulu itu banyak kesalahan, guys. Nah, ini terutama di tempat. Nah, ini tempat perputaran karetnya ini, guys. Nah, dulu ini di lubang-lubang ini dulu itu paku, guys. Nah, paku, ini paku. Nah, ternyata banyak kelemahannya, guys, paku itu. Karena ada pergetaran terus, tiap mesin dinyalakan itu getarannya kuat, akhirnya paku ini banyak lepas, putus, guys. Padahal sudah berapa kali kita paku tapi tetap putus. Nah, untuk kali ini, guys, kita akan bongkar, nanti kita ganti baut, guys. Bagi teman-teman yang mau bikin mesin cacah rumput cedera ini, ya nanti kalau bikin itu jangan pakai paku, guys. Gait tempat kedudukan pambelnya ini. Nah, ini harus pakai baut. Nah, ini kanan kiri 4 ini baut, guys, biar kuat. Karena kalau baut kan ada tahanannya di baut itu, nanti kuat, guys. Getarannya dia nggak lepas, guys. Nah, ini mesin ini, guys, ini dari mesin cuci, ya. Mesin cuci baju ini, guys, saya bikin. Nah, saya bentuk sedemikian rupa. Nah, ini modelnya itu. Ini sederhananya cuma dari kayu, guys, sederhana. Nah, itu. Tapi alhamdulillah sudah membantu banyak dalam pencacahan rumput yang rencana mau difermentasi untuk pakan kambing, guys. Untuk pakan kambing itu sebelum kita fermentasi kita cacah dulu dengan mesin ini, guys. Nanti setelah kita cacah itu kita masukkan ke drum-drum, kita fermentasi. Nah, ini, guys, kita mulai bongkar, guys. Nah, itu Pak tukangnya sudah mulai, guys, ini. Gimana nanti cara pemasangannya lagi, teman-teman saya ajak untuk memasangnya, guys. Gimana nanti kalau yang kemarin itu kurang pas, banyak kendalanya. Nah, itu, guys, kesalahannya dari situ, guys. Itu dulu paku ini, guys. Terus kemudian kemarin saya sementara itu saya pakai kabel, guys. Saya ikat aja menjelang kita baut.
Ini guys, bentuknya sederhana guys, tapi alhamdulillah sudah membantu. Nah, ini mesin cacah sederhana. Nah, itu guys, ini mesin dari cucian baju. Jenenge apa, Wal? Mesin dinamo ya, dinamo dari mesin cucian baju ini guys. Nah, kayak gini bentuknya. Kalau teman-teman mau bikin itu dari ngambil dari dinamonya cucian baju guys ini. Nah, kayak gini bentuknya, cuman kita ini pakai papan aja guys, simpel pakai papan. Nah, nanti kita bikin tempatnya, kedudukannya pambel guys. Nah, ini tempat kedudukannya. Nah, yang dulu ini main paku guys, sini 4 ini main paku, nggak kuat guys, getarannya terlalu kuat, akhirnya putus pakunya, terus putus guys. Akhirnya lah ini saya review pakai baut guys. Nah, teman-teman kalau mau bikin ya, ini namanya apa ini, as ya, as itu pakai baut. Nah, ini baut 4 guys, jangan paku guys, nanti nggak kuat, paling berjalan setengah tahun sudah putus. Nah, kedudukannya untuk asnya, untuk nanti pisaunya ini guys. Lalu kita bor dulu yang papanya. Itu guys, itu tadi sudah dibor. Nah, baru ini setelah dibor kita pasang baut guys. Nah, kita pasang baut. Ini ukurannya baut ini ukuran baut 12 guys. Nah, kalau dulu kayak gini ya tahan lama guys, dulu main paku. Nah, ini bautnya yang ukuran 12 guys, ini cuman simple guys, ini nggak susah-susah, daripada kita beli mesin mahal guys. Ya apa adanya yang ada di rumah, bekas-bekas dari cucian kita manfaatkan guys. Kita ambil dinamonya. Bisa juga kalau teman-teman ada dinamo apa itu, penyedotan air apa, War? Sanyo bisa juga guys. Nah, kebetulan di warisan berkah ini ada bekas-bekas dari mesin cuci, saya ambil dinamonya guys. Kita harus kreatif guys. Moto dari warisan berkah itu adalah berternak cerdas, cermat, kreatif, inovatif, tentunya ramah lingkungan guys. Kita manfaatkan yang ada, kita gunakan. Nah, ini udah membantu saya, sudah kurang lebih dalam pakai pencacahan ini sudah 1 tahun lebih guys. Sudah mengurangi kerjaan yang dulu itu kita cacah manual dengan pisau. Sekarang sudah 1 tahun ini pakai mesin ini, walaupun sederhana tapi sudah lumayan guys. Nah, kita baut. Kalau udah baut ini getarannya nggak apa itu, tahan guys ini. Kalau paku lama-lama lepas. Makanya lah saya review ini pakai baut. Ya bentuknya cuman simpel kayak gini guys. Nah, itu sederhana. Nanti kalau sudah jadi langsung kita demokan guys.
pencacahnya. Nah itu guys, kita pakai asnya ini as 17 guys. Itu yang ini itu yang tempat untuk pisau nanti ini pakai as 17. Nah ini kita baut dulu biar kuat, biar getarannya dia nggak getar terlalu kuat karena sudah kita baut guys. Kalau teman-teman mau bikin ini ya kita las nempahkan, ini ada as, yang as ini ukuran sebesar ini guys. Ini kita las ya, nyuruh tukang las lah guys. Ini udah kencang guys. Oke guys, kali ini Warisan Berkah akan meneruskan yang kemarin penyervisan mesin cacah yang sederhana nih guys. Nah ini yang kemarin itu ini dipakai paku, pakai kabel, ternyata sering lepas guys. Bertahan 1 tahun ini sudah lepas. Nah sekarang sudah diservis guys, ini sudah pakai baut. Nah ini fumble-nya ini sudah kuat. Nah ini pakai baut. Nah itulah guys, kita setelah kita servis kita demokan guys gimana proses pencacahnya, apa bagus apa enggak. Yuk kita ikuti guys. Nah sebelum kita melakukan pencacahan guys, kita tengok dulu mesin kita gimana, apakah fumble-nya ini guys, fumble-nya kendor apa enggak. Nah ini fumble karetnya ini kendor apa enggak. Ini sudah pas ini guys. Nah ini sudah pas. Kemudian sebelum kita mencacah, nah ini lihat dulu mesin. Nah ini pisaunya guys, ini sudah bautnya sudah kuat apa belum. Nah, kita tengok karena di sini kita mesin guys. Nanti kalau kita nggak teliti dulu, nggak kita itu amati dulu, nanti namanya mesin guys, nanti bahaya ini guys. Keselamatan kerja harus diutamakan guys ini. Nah ini berarti udah pas ini guys. Nah untuk selanjutnya, setelah mesin-mesinnya sudah kita teliti, nah kita tengok dulu ini guys, ini rumputnya. Ini adalah rumput campur ini guys, ini dari rambanan, dari daun-daunan di ladang-ladang ini guys. Ini apa itu, daun ubi. Kemudian yang ini odot guys, ini rumput odot. Nah ini kita kalau mencacah itu yang baik itu adalah bermacam-macam jenis rumput guys. Ini yang bagusnya bermacam-macam jenis rumput ini. Nah guys, kemudian sebelum kita kerja masuk di sini guys, masuk apa itu mencacah, kita harus tengok dulu sini guys, karena kemarin kejadian di rumput yang tumbuh nih guys. Kita tengok dulu fungsinya, apakah ada hewan yang di sini guys, ada hewan mana. Ini kita tengok dulu, teliti dulu, karena kemarin saya kejadian guys. Waktu kemarin saya nyacah itu nggak saya teliti dulu, langsung ini saya masukkan ini guys. Ini saya ambil gini, nggak saya teliti ada hewan ndaknya, nggak ada ularnya ndak. Ini saya masukkan ini, nah ular ini masuk di dalamnya ini guys, nggak tahu. Kemudian saya masukkan sini, langsung kecacah gigit ini guys, kasar gini langsung gigit. Yang ini bekasnya ini udah ada 2 bulan kemarin ini guys. Ini kena gigitan ular kobra ini guys. Nah itulah guys, kerja itu penting. Kemudian waktu gigitan itu langsung saya lari ke Pak Mantri guys. Ini Pak Mantri, di sana disuntik apa itu anti bisa, kemudian disedot sama batu guys. Itu alhamdulillah sudah sembuh 1 hari 2 hari lah guys, itu sembuh. Disuntik sama Panci, kamu minum obat sama penyedotan batu bisanya itu guys. Alhamdulillah kita sudah sembuh. Nah ini guys, untuk itu cukup saya aja guys yang kejadian kayak ini. Ini sebelum teman-teman apa itu melakukan penjajahan harus kita teliti keadaan lingkungan kita guys. Aman, kalau sudah aman oke. Nah ini udah oke, kita lanjutkan ini menyalakan tombolnya guys. Nah ini tombolnya di sini kita nyalakan. Nah guys, ini kita
lakukan pencacahan guys. Ini sedikit ini kita tes coba. Ini rumput guys. Nah itu guys hasilnya. Ini adalah daun ubi. Kita campur kodok guys, ini untuk kodok. Nah. Ini lumayan guys, ini nggak terlalu lembut. Kalau terlalu lembut itu kambing lah, nggak. Usahanya kurang guys. Kalau ada yang kasar, ada yang itu kambingnya lah sekali guys ini. Guys, di sana ini sudah lumayan guys untuk rencana untuk difermentasi guys. Untuk ini cadangan bahan pakan untuk difermentasi guys ini. Tapi ini juga melalui pengeringan dulu guys nih, sudah dilayukan 1 hari 2 hari baru kita cacah guys supaya kadar airnya kurang. Nah ini guys hasilnya, kita masukkan dulu. Nah ini hasilnya. Nah ini campur dengan odot ini guys. Akhirnya ini pas guys ini. Kalau terlalu lembut kayak gini kadang kurang suka guys kalau langsung kita pakankan. Tapi kalau kita fermentasi itu campur dengan ampas tahu juga mau guys, yang lembut-lembut itu. Kalau nggak mau guys. Ini pas. Nah, kita coba pakankan guys. Kambingnya sudah mbek-mbek minta makan guys. Ini sebenarnya ini mau direncana untuk fermentasi nih guys. Ini teman kita langsungkan dulu, kita pakankan dulu guys, karena kambingnya sudah lapar mau minta jatah makan sore ini guys. Nah ini kita pakankan dulu guys ini. Nah ini langsung nggak tanpa fermentasi nih guys. Nah, masih lahap ini yang kecil-kecil ini. Ini langsung aja ini guys. Ini kalau daun ubi ini guys itu ngandung apa itu racun. Kalau langsung kita pakankan langsung dari ngambil itu bahaya guys, itu bisa masuk angin. Ini tapi sudah kita layukan guys ini. Itu bagus daun ubi. Ini sudah campur-campur dari daun-daunan. Nah. Kemudian yang sudah fermentasian ini guys. Sudah fermentasian ini udah jadi. Nah ini kita campur guys. Ini juga dari daun-daun campur-campur. Nah itu lahap guys, ini makanya yang fermentasian ini. Yang kecil ini fermentasi guys. Termasuk kita nyimpen rumput guys ini tanpa bahan dari probiotik, nggak pakai probiotik guys ini, nggak pakai dari apa itu gula, enggak. Ini langsung kita cacah, kita agak keringkan, langsung kita masukkan ke bak ini guys. Ini nah ya guys, itu nah, pencacahan sudah selesai. Oke guys, kali ini tahap pencacahan, pengetesan dari bibit sudah selesai. Apabila ada kata-kata yang salah, kami
mohon maaf yang sebesar-besarnya guys. Dan apabila teman-teman nggak mendapat dengan mesin caca dari ini, itu hak teman-teman semuanya guys. Tapi ini sudah meringankan beban saya selama 1 tahun lebih guys, ini untuk penyimpanan rumput untuk kita fermentasi. Inilah mesin dari buatan sendiri ini guys, ini. Nah, salam untuk keluarga, mudah-mudahan keluarga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya murah rezeki, dan mudah-mudahan menjadikan rezeki yang berkah, barokah, manfaat dunia akhirat. Apabila ada manfaatnya, tolong bantu like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya guys, agar tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.